Kemudian bab berikutnya, babu ma ja'a al-Imam Syafi'i rahimahullah fi dhammi as-sufiyah. Bab riwayat-riwayat yang datang dari Imam Syafi'i rahimahullah tentang celaan beliau terhadap sufiyah at-tasawuf. Apa? At-tasawuf, atau dinamakan tarekat. As-sufiyah asalnya dahulu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, yaitu apa? Mereka meninggalkan ar-rafahiyah, meninggalkan gemerlapnya kehidupan dunia. Mereka cenderung kepada kezuhudan. Ini awalnya. Maka banyak dikatakan sufiyah zaman dahulu masih lurus. Tapi kalau sufiyah sekarang adalah sekte. Kenapa? Karena dalam akidah pun rusak. Di antaranya sampai ada mereka keyakinan al-hulul wal ittihad. Allah Azza wa Jalla menjelma pada makhluknya. Baik. Dari Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, lau anna rajulan tasawwafa min awalin nahar, sekiranya ada seorang belajar tasawuf di pagi hari. Jadi kalau ada orang belajar tasawuf di pagi hari, lam ya'ti alaihi adh-dhuhru illa wajadtahu ahmaq, belum tiba waktu zuhur melainkan engkau sudah temukan dia menjadi orang pandir. Kenapa? Karena tasawuf bukan dibangun atas dalil. Tasawuf dibangun atas dasar dzauq, perasaan. Ada juga dikatakan ilmu mukasyafah, ilmu kasyaf. Ya, kalau bahasa sasak ilmu kasep, telat. Yang dikatakan disingkap baginya segala hal yang tertutup. Dia dikasih apa? Indra keenam dan semisalnya. Ya. Maka beliau mengatakan, siapa yang belajar tasawuf di pagi hari belum zuhur dia sudah menjadi apa? Pandir. Kemudian dari Rabi bin Sulaiman al-Muradi, beliau berkata, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ma ra'aitu sufiyan aqilan, aku tidak pernah melihat orang tasawuf yang berakal. Rata-rata akalnya rusak. Illa muslimul khawas, kecuali muslim al-khawas, hanya dia yang bagus akalnya, sisanya pada rusak semua akalnya. Maka lihat sekarang kita dengar para hadirin, ada orang belajar tarekat katanya, tapi ternyata gila. Lah kenapa nih dia tarekatnya terlalu tinggi katanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Agama apa ini semakin tinggi kok semakin gila? Orang seharusnya semakin tinggi kelasnya semakin cerdas. Maka cocok Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan demikian. Mana buktinya gila? Enggak lagi sholat. Enggak lagi sholat, terlepas dari beban, sudah pokoknya zikir, eling-eling. Ya, saya duduk juga saya sholat ini katanya. Ini sudah gila benar para jamaah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Al-yaqin al-maut, sampai datang kematian. Bagaimana mungkin dikatakan, oh ini orang yang kewaliannya sudah tinggi, kenapa? Dia enggak lagi sholat. Subhanallah. Apa ada lebih tinggi kewaliannya dari kalangan makhluk dari Nabi SAW? Nabi SAW paling tinggi kewaliannya, karena orang wali itu adalah man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang beriman dan bertakwa itu wali Allah. Maka wali Allah yang paling bertakwa adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, inni atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku orang paling takut kepada Allah, aku orang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi Nabi ketika dia di akhir hayatnya sakit, pingsan. Begitu siuman yang ditanya apa? Asallan nas, apakah orang sudah salat? Qalu la hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, oh belum ya Rasulullah, mereka menanti engkau. Pingsan lagi, siuman lagi. Setiap siuman selalu ditanya salat. Tapi ini hebat, jadi wali pertama kali Anda harus ninggalin salat. Lamunkah salat ya wali wah. Nah ini musibah nih para jemaah. La ilaha illallah. Sementara Nabi bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah.
Perjanjian antara kami dengan orang kafir itu salat. Man taraka faqad kafar, yang meninggalkan salat dia kafir. Ini dengan kafir jadi wali. Ini bukan mengkafirkan perorangan, tapi ini hukum umum. La ilaha illallah. Maka tolong perbaiki kacamata kita lagi para jamaah. Jadi bukan yang gila itu nama wali, bukan yang tidak sholat itu nama waliullah. Waliullah itu yang beriman dan bertakwa, yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu dikatakan wali. Dan tidak ada syaratnya wali itu harus punya karomah, enggak ada. Ya. Tidak ada syaratnya baik dari Al-Quran maupun dalam sunnah. Maka lihat di zaman sahabat karomah itu sedikit. Kenapa? Karomah itu untuk menguatkan iman. Di zaman tabi'in baru banyak. Zaman sahabat kenapa? Mereka sudah kuat imannya. Mereka bertemu dengan Nabi, mereka mendengar wahyu, sudah cukup bagi mereka. Di zaman tabi'in baru banyak karomah untuk menguatkan keimanan mereka. Jadi karomah tidak identik dengan ini adalah seorang wali. Karomah itu diberikan kepada orang-orang yang lemah imannya. Dan karomah itu datang dari Allah, bukan semau gue. Ini lihat karomahnya bisa dimunculkan. Ya. Kali ini ilmu sulap, bukan karomah. Andai kata iya, ini dari syaitan.